Mana yang diutamakan dalam waktu yang sama antara sholat sunat atau mengikuti majelis taklim? Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban. Namun bagaimana jika menuntut ilmu tidak didukung oleh orang tua? Ini namanya orang tua yang dulu tidak punya ilmu, dia ingin anaknya lebih goblok dari dia. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bagaimana cara kita mengambil alih masjid yang dipegang oleh orang tua yang sudah renta? Ini nampaknya mau bertanya bagaimana kudeta tidak berdarah. Jadi libatkan Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, para kiai alim ulama duduk bersama, buat pengajiannya bagaimana tata kelola manajemen takmir masjid yang baik, bagaimana cara memilih imam yang sesuai bacaannya, tahsin tajwid idgham ikhfa'una qalqalahnya. Nanti di situ kena pasal. Di situ nanti baru kelihatan. Akhirnya masyarakat semuanya diajak musyawarah dan mereka mengatakan kita mesti mengadakan restrukturalisasi, membuat musyawarah. Jadi jangan anak-anak muda tiba-tiba buat pengurus tandingan. Jangan. Karena bagaimanapun juga mereka punya jasa, mereka punya. Nanti mereka tetap dipakai sebagai apa? Dewan pakar. Nah, itu mereka sudah senang sekali. Padahal dewan pakar dengan dewan pakir itu beda-beda tipis saja. Tapi mereka sudah dibuat. Nanti Bapak jadi penasehat, Pak. Orang-orang besar itu dia ingin dibesarkan, jangan dikecilkan, jangan dikudeta, lalu kemudian ditinggalkan. Nanti mereka merajuk, habis itu stroke meninggal. Mereka tetap diberdayakan. Mereka diangkat sebagai penasehat. Dalam struktur dituliskan. Nah, jadi anak-anak muda juga mesti menjaga perasaan orang tua. Begitu salah satu caranya. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan segala perkaranya dengan musyawarah, mufakat, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Pancasila, sila yang keempat, bermusyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang diutamakan dalam waktu yang sama antara sholat sunat atau mengikuti majelis taklim? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba masuk orang. Apakah Nabi diam? Kata Nabi, qum fasalli rak'ataini, tegak salat 2 rakaat. Jadi mana tahu datang ke Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kebetulan tadi di musola dekat rumah sudah sholat Isya. Datang ke masjid ada pengajian. Apakah langsung ikut pengajian atau sholat sunat? Sholat sunat dulu, tapi ayatnya pendek. Jangan udah terlambat sholat sunat rakaat pertama Yasin. Begitu salam, Ustadz pulang. Datang, iftitahnya pendek saja, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukrata wa asila, Al-Fatihah, lalu kemudian inna a'taina wal asri, salam tetap. Dua-duanya dapat, pengajiannya dapat, lalu kemudian sholat sunatnya juga dapat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mengambil barang majikan yang sangat pelit, bakhil, beda agama? Ini nampaknya bukan pertanyaan tapi mencari dalil menghalalkan. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, wadir'uhu marghunatun inda yahudiyin, baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi, bithalathina sa'an min tamrin, karena Nabi meminjam 30 sa'. Satu sa' itu 3 kilo, satu sa' 4 mud, satu mud 7 ons setengah, satu sa' berarti 3 kilo kali 30, 3 kali 30, 90 kilogram gandum. Apakah karena dia tidak muslim? Lalu kata sahabat,
ambil, tidak usah bayar. Tetap dibayar. Jadi hutang piutang walaupun beda agama tetap bayar. Kalau terkait dengan masalah hutang piutang walaupun berbeda agama tetap bayar. Ini masalah hukum muamalah beda agama. Adapun orang yang pelit, yang bakhil tadi, mengambil barang majikan yang sangat pelit. Pelitnya majikan tidak melegalisasi perbuatan kita mengambil barangnya. Saya pernah diundang sosialisasi PLN, judulnya haram mencuri listrik. Sosialisasi fatwa MUI. Jadi masyarakat kita ini berpikir begini, karena dia tidak puas dengan negara, maka boleh mencuri listrik dan mencuri air PDAM. Ini logika setan. Ketidakdermawanan, kebakhilan majikan tidak serta-merta membenarkan kita untuk mencuri barangnya. Jadi kita sudah melakukan dua hal. Orangnya tidak kita robah, malah kita berubah menjadi orang jahat. Jadi mestinya orang yang bakhil itu berubah menjadi baik dan kita tidak menjadi pencuri. Nah, ini tentang masalah sebenarnya tadi ada dua pertanyaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban. Namun bagaimana jika menuntut ilmu tidak didukung oleh orang tua? Ini namanya orang tua yang dulu tidak punya ilmu, dia ingin anaknya lebih goblok dari dia. Aku tidak pandai ngaji, aku tidak pandai baca Quran, aku tidak belajar di pesantren, anakku mesti lebih bodoh daripada aku. Ini orang-orang seperti ini mesti kita bina. Kalau tidak bisa, baru kita binasakan. Apakah menuntut ilmu itu masih menjadi kewajiban? Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, engkau tidak ada ilmu di sana, fala tuti'huma, tidak boleh melawan orang tua. Tapi tidak boleh patuh kepada orang tua kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang kufur, yang fasik, yang jahil tidak boleh dipatuhi. Tapi ayat itu masih koma, baca ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul, berinteraksi sosial dengan baik. Jadi orang tua yang kejam jangan ikut pengajian. Apalagi kalau ustadznya Abdul Somad. Jangan dilawan. Karena kalau dilawan nanti tetap menjadi anak durhaka. Tapi diam-diam beri dia pengertian. Orang tua itu tetap ada orang yang dia tokohkan. Ada atasannya kalau dia masih aktif kerja. Ada orang yang dia hormati. Ada tokoh masyarakat yang dia segani. Ada ustadz yang dia idolakan. Jadi sampaikan pesan-pesan itu, pesannya punya anak tapi melalui lisan orang lain. Mudah-mudahan orang tuanya berubah. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang tua. Ya Allah, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya belajar, mudah-mudahan setelah pengajian ini terbuka pintu hatinya, diizinkannya anaknya belajar. Dan anak-anak mesti memberikan pengertian pada orang tua. Anak-anak tidak pernah dewasa di depan orang tua. Jangan mentang-mentang udah pengajian, ikut Muslim United, lalu pulang dari sini orang tuanya dipanggil, ayah, ibu, sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak bisa begitu. Orang tua itu diberikan contoh suri tauladan. Sampai akhirnya mereka berpikir, dulu anakku ini sebelum ngaji kasar, setelah ngaji lembut. Dulu anakku sebelum ngaji nggak pernah bawa makanan, setelah ngaji akhirnya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Seringkali ucapan kita malah terbantahkan karena perbuatan. Ada orang diuji dengan penyakitnya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan hartanya. Kebetulan engkau diuji dengan orang tuamu. Ini pun adalah bagian dari ujian hidup. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Masya Allah. Itu banyak lagi. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh?
amalannya berat, biar aku aja. Amalan apa untuk mendatangkan jodoh? Jodoh itu rezeki apa tidak rezeki? Rezeki. Rezeki itu sudah dijamin Allah atau tidak dijamin? Lalu kenapa risau? Rezeki masuk dalam makan, minuman, masuk dalam nyawa, usia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini buah ini rezeki untuk saya atau untuk Habib Ja'far? Ini buah ini rezeki untuk saya karena lebih dekat ke saya. Beliau lebih dekatnya ke kue. Ini 99,9% rezeki saya. Tapi kalau hanya cuman saya pelototin, mau dia masuk ke mulut saya? Tidak. Maka plastiknya mesti dirobek dulu. Habis itu baru dibuka kulitnya. Habis itu baru dikupas. Baru bismillah, baru dimakan. Kalau hanya sekedar melihat, menunggu saja, tidak berusaha, nama kelompoknya Jabariyah. Jabariyah, sesat, dhalalah, ahlul bid'ah. Kalau tidak meyakini takdir, berarti dia kelompok. Kita tidak Jabariyah, tidak Qadariyah, tidak Mu'tazilah. Kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Buah matang mesti dijolok baru jatuh. Jadi jangan anak-anak muda nanti pas ditanya, kau kenapa belum nikah? Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha untuk ta'aruf, untuk kenalan. Yang belum punya jodoh, datangi Habib Ja'far. Beliau banyak punya stok, banyak jamaah. Beliau khusus jamaah anak muda, banyak anak-anak muda yang bisa. Kalau saya ada, tapi yang tua-tua aja.